sebelum kita bicara ke sana itu kan sekali lagi itu salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa APBD ini mencerminkan yang dibutuhkan rakyat itu dari proses penyusunan ini. Betul. Ya, dari saat penyusunan prosesnya ini bersama kami di DPRD, apa yang menjadi usulan awal dari OPD, kemudian kita kombinasi dengan usulan dari Dewan ini, bagaimana ini bisa masuk di sana. Kalau itu tidak bisa masuk, ya berarti ada ketidakadilan di sana. Saya terutama berharap betul pada eksekutif untuk bisa memaksimalkan usulan dari masyarakat melalui DPRD ini. Karena ini betul-betul hasil kita memonitor kondisi di lapangan. Dan setiap prosesnya kita harapkan betul-betul terbuka. Ini bisa ditampung atau tidak. Kemudian direalisasikannya kapan. Kalau memang kondisi buruknya tidak bisa direalisasikan, berikan jawaban yang jelas, kemudian sedini mungkin agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kalau tidak bisa dilaksanakan 2026, ya akan kita laksanakan, diusulkan di tahun berikutnya. Jadi kita selain kita mengusulkan, kita harapkan juga keterbukaan dan transparansi dari pemerintah provinsi atas usulan masyarakat melalui DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng sama aku Ahira, dan kamu pasti dengar tiap tahunnya itu APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, kalian pasti mikir kan, dari anggaran tersebut apakah selalu tersalurkan ke rakyat-rakyat kecil. Nah, kali ini Aira nggak sendiri, kita akan ngobrol terkait APBD, terutama APBD Jatim tahun 2026, bareng Bapak Hartono dari anggota Dewan Provinsi Jawa Timur Komisi C. Selamat datang Bapak Hartono. Terima kasih. Nah, Pak, sebenarnya apa sih APBD itu dan kenapa masyarakat itu harus peduli tentang APBD Jatim tahun 2026? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Hartono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra. Kebetulan saat ini ditugaskan di Komisi C. Wilayah dapil saya adalah dapil Mulai Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Ya, bicara APBD ini menjadi sangat menarik karena APBD itu kan asalnya dari rakyat. Ya memang seyogianya dan selayaknya kembali kepada rakyat. Nah sebelum kita bicara lebih jauh, kita bicara APBD ini kan sebenarnya dari mana sih uang APBD itu? Uang APBD itu kalau pemerintah provinsi sumbernya hanya ada dua. Yang pertama itu dari PAD, pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Nah itu sumbernya itu. Kalau kemarin di tahun 2024 yaitu realisasinya adalah untuk PAD kita tembus di angka sekitar 23 triliun. Kemudian dana transfer pemerintah pusat itu sekitar di angka 12 atau 13 triliun, saya tahu persisnya ya. Nah, dari komposisi itu saya menyampaikan APBD Jawa Timur sangat sehat. Karena sebagian besar itu diperoleh dari hasilnya sendiri pemerintah Jawa Timur, bukan dari pemerintah pusat. Nah, ini berbanding terbalik dengan beberapa daerah lainnya yang masih menggantungkan APBD itu dari bantuan pemerintah pusat. Nah, ini termasuk untuk wilayah kabupaten kota di Jawa Timur. Ini secara garis besar, secara umumnya masih jauh lebih besar dana transfer pemerintah pusat daripada PAD yang bisa dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah. Nah, Jawa Timur alhamdulillah kita termasuk daerah yang sangat sehat APBD-nya karena jumlah PAD-nya jauh lebih besar daripada dana transfer pemerintah pusat. Berarti sendiri ya, dari pemerintah pusat. Ya, tetap kan dari pemerintah kan ada, tetapi kan kita sebagian besar sudah bisa kita hadirkan sendiri. Nah, tadi menyinggung prosesnya, ya, APBD itu yang pasti
karena pemerintah daerah dan pemerintah provinsi itu bagian dari pemerintah pusat, maka yang menjadi catatan pentingnya adalah APBD yang disusun Jawa Timur itu harus selaras dengan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Ya, jadi kan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat kita detailkan di Jawa Timur, kita buat program-program yang mendukung juga terlaksananya kegiatan pemerintah pusat. Nanti sama apa yang menjadi program dari pemerintah provinsi selayaknya juga menjadi rujukan dari pemerintah kabupaten kota agar membuat program-program yang selaras dengan pemerintah provinsi sehingga antara pemerintah daerah kabupaten kota provinsi dan pemerintah pusat itu selaras. Jadi tujuan pembangunan akan lebih cepat dicapai. Nah, kita bicara pembangunan itu ada kalau di pemerintah pusat ada rencana pembangunan jangka panjang. Kalau di pemerintah Jawa Timur juga ada rencana pembangunan daerah jangka panjangnya itu ada. Kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah. Jangka menengah itu 5 tahunan. Jadi 5 tahunan itu yang menjadi nanti tolak ukur keberhasilan dari gubernur. Makanya gubernur itu punya namanya visi dan misi. Nah, visi misi dari gubernur inilah yang nantinya harus diejawantahkan ke dalam program-program di APBD. Mana yang akan direalisasikan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu harus memenuhi apa yang menjadi janji gubernur dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Apakah dari kebijakan APBD tahun-tahun sebelumnya sama yang akan mendatang ini ada perubahan, Pak Hartono? Perubahan kan pasti selama sesuai dengan kaidah tidak masalah. Jadi contohnya begini, kita dalam 1 tahun itu APBD itu kita pilih ada APBD murni, artinya yang kita usulkan sejak awal dengan APBD perubahan itu untuk menampung kira-kira apa yang belum terrealisasi atau mungkin ada kejadian sesuatu yang perlu direspon cepat. Misalkan begini contohnya. Kita pada saat 2025 ini dulu sudah merencanakan rencana pendapatan kita sekian. Ternyata setelah kita jalani, ternyata potensinya lebih dari itu. Nah, kan tidak mungkin itu ada potensi pendapatan yang lebih, kemudian kita biarkan, tidak mungkin. Kan? Karena uang dari rakyat harus segera mungkin disalurkan kembali pada masyarakat. Karena itu perlu namanya anggaran perubahan untuk satu, melihat kondisi yang ada, mungkin ada pendapatan yang lebih, proyeksi lebihnya itu kita salurkan kemana. Dan juga mungkin ada kondisi khusus sehingga ada perlu penggeseran anggaran dari titik A yang tidak mungkin direalisasikan ke titik B yang lebih urgent kebutuhannya. Ini kesempatannya di anggaran perubahan ini. Nah, tapi kalau tiba-tiba dirubah sendiri tidak boleh. Tapi memang ada waktunya untuk melakukan perubahan itu. Terkait proses penyusunan APBD hingga sampai akhirnya terrealisasikan, itu apakah anggota DPRD sendiri, terutama Komisi C itu benar-benar memastikan bahwa anggaran ini tersalurkan terutama ke rakyat kecil? Ya, saya bicara lagi sebelum kita bicara penyalurannya ya. Ya, APBD itu prosesnya panjang sekali. Mulai kita bicara dulu secara ruang lingkup. Apa yang tertuang di APBD itu ada pendekatan secara teknokratik, artinya itu yang sudah ditata oleh eksekutif sejak awal. Kemudian ada pendekatan politis, ini yang sudah hasil aspirasi dari masyarakat, kemudian dirundingkan bersama eksekutif. Ini 2 hal itu. Nah, prosesnya panjang, mulai dari nanti ada usulan RKPD dari rencana kerja dari OPD, itu pendekatan teknokratiknya. Jadi mereka membuat rencana kerja selama 1 tahun. Itu juga ada kebijakan umum keuangan dari gubernur. Misalkan tahun ini kita rencana pendapatannya sekian, rencana belanjanya sekian, porsinya masing-masing OPD sekian, programnya apa. Dan ini ada porsi-porsi yang ditata dari gubernur. Kemudian oleh OPD kan disusun dalam RK, rencana kerja ya. Itu akan dibicarakan bersama DPRD melalui komisi-komisi. Komisi A kan mitranya beda-beda berkaitan dengan pemerintahan, OPD yang berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian Komisi B berkaitan perekonomian. Komisi C berkaitan dengan keuangan, Komisi D pembangunan, Komisi E dengan kesra. Nah, kami di Komisi C bicara tentang keuangan. Fokus utamanya adalah pendapatan.
Bagaimana agar pendapatan tahun 2025 ini bisa terrealisasi dan menyiapkan nanti APBD 2026 itu rencana pendapatan di 2026 seperti apa. Ini kita bahas serius. Jadi kalau kita bicara pendapatan, itu semua OPD penghasil itu kita undang. Mereka yang potensi memberikan pendapatan kita tanya yang targetnya berapa, realisasinya bagaimana. Kemudian kita juga ada BUMD, kemudian ada BLUD itu kan rumah sakit dan sebagainya. Kemudian ada barang milik daerah atau BMD. Ini yang kita maksimalkan. Jadi sektor pendapatan kita ini memang menjadi tanggung jawab utama Komisi C. Selain kita bicara belanjanya, kita mencermati belanja juga. Belanja yang kita cermati itu hanya mitra kita. Mitra kita itu kan sedikit. Ada DPMPTSP, ada Bapenda, kemudian ada BPKAD, kemudian Biro Perekonomian. Kemudian itu kan kaitannya dengan BUMD yang dikelolanya ini. Nah, kita bicara pendapatan sebagai utama tugas Komisi C. Ya. Tahun 2025 ini, mulai awal tahun kemarin itu ada potensi loss pendapatan yang sangat besar di Jawa Timur. Jadi awal tahun itu berlaku namanya Undang-Undang HKPD. Iya. Itu yang membagi kewenangan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Itu kalau kita hitung itu potensi loss-nya di 2025 ini lebih dari 4 triliun. Jadi pemerintah provinsi akan kehilangan pendapatan kurang lebihnya segitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kami di Komisi C berupaya untuk menutup kekurangan ini dari sektor lain. Sisinya dari mana? Ya dari BUMD, dari BLUD, dari pemanfaatan aset daerah Jawa Timur. Itu yang kita coba maksimalkan. Ya alhamdulillah sejauh ini kita turunnya tidak terlalu signifikan dibandingkan 2024. Ya. Tetapi juga pastinya belanjanya juga harus diefektifkan. Ya jangan kita pendapatannya turun kita cari mati-matian, belanjanya kita over, itu enggak boleh seperti itu. Karena itu kita juga mencermati betul. Kali ini kita sudah bersepakat dengan teman-teman. Ketika kita bicara dengan mitra, kita buka rencana kerja mereka. Kita buka satu persatu. Anggarannya untuk apa itu? Apakah betul anggaran itu sangat penting? Kalau memang tidak terlalu signifikan, lebih baik kita alihkan untuk sektor yang lain yang lebih penting. Jadi tidak hanya kita bicara gelondongan berapa angka untuk OPD ini, enggak. Kita bicara kita periksa satu persatu rencana kerja mereka. Ya. Tapi memang akhirnya effortnya luar biasa. Betul. Memang ada hal-hal yang perlu ditekankan lagi. Betul, ya. Kira-kira untuk sektornya apa aja sih yang jadi prioritas dalam APBD tahun 2026 sendiri? Ya, kalau kita bicara prioritas, ini kembali lagi ini kan kebijakan dari gubernur ya, dan gubernur karena ini menjadi salah satu tertuang dalam visi misi gubernur juga. Kebijakan umum anggarannya ada di gubernur, eksekutif. Nah, kami sendiri memastikan bahwa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan. Dari hasil kita reses, kemudian hasil kita pendekatan dengan masyarakat, kita sampaikan jangan sampai apa yang menjadi usulan melalui anggota dewan ini diabaikan. Bagaimana ini bisa masuk menjadi program-program di eksekutif. Karena pelaksananya mereka. Jangan sampai program-program APBD ini hanya bersifat program-program sifatnya yang rutinitas saja. Tapi kondisi real di masyarakat harus disentuh ini. Contoh begini, Pak. Banyak pemerintah khususnya kabupaten kota ini APBD-nya sebagian besar dipakai untuk belanja pegawai. Oh, aduh. Nah, ini kan bahaya. Betul. Bahaya. Kalau APBD-nya sebagian besar untuk belanja pegawai, maka porsi untuk pembangunan menjadi kecil. Sehingga aspirasi yang bisa dilaksanakan menjadi berkurang. Nah, ini kita evaluasi betul. Jangan sampai kita terus menambah pegawai, sementara beban anggarannya menjadi semakin besar di sana. Nah, ini yang kita sampaikan. Sedangkan yang bisa kita awasi tadi melalui proses tadi kita baca rencana kerjanya OPD seperti apa, kemudian kita evaluasi saat pelaksanaannya, kan kita ada rapat berkala dengan OPD.
Itu yang kita ingin memastikan. Ini fungsinya fungsi pengawasan. Kalau pertama tadi kita bicara anggaran APBD itu fungsinya fungsi anggaran, kemudian kita bicara nanti realisasinya itu fungsi pengawasan. Itu fungsinya Dewan di situ. Nah, semakin seru kan Empower. Selanjutnya, jangan kemana-mana dan tetap pantengin episode kali ini. Hai Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Nah, kamu pasti mempertanyakan selalu, pasti ada yang tanya, Pak. Apalagi Empower itu selalu ngikutin terkait APBD daerah. Terutama pasti muncul pertanyaan tentang APBD itu besar, tapi manfaatnya itu tidak terasa ke rakyat-rakyat. Kira-kira komentarnya seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara rakyat kemudian tidak terasa, ya seberapapun jumlah APBD-nya, untuk mencukupi semua pasti jelas-jelas nggak akan cukup. Betul. Jangankan kok semua, satu bidang aja misalkan bangun jalan ya, itu semua APBD kita untuk membangun jalan se-Jawa Timur nggak akan cukup juga. Nah karena itu kita bicara APBD itu bicaranya bukan masalah cukup tidak cukup atau tetapi efektivitasnya, penataan prioritasnya itu yang penting. Ya. Nah berkaitan dengan ini. Dari Dewan kan sifatnya satu fungsi anggaran itu kan kita ikut mengusulkan prosesi penyusunan anggaran dan juga melakukan diskusi di sana bersama eksekutif. Kemudian berikutnya fungsi realisasi agar apa yang dulu direncanakan itu bisa terrealisasi. Nah kita bicara penyusunan APBD. Penyusunan APBD itu sudah salah satunya tadi kan atas aspirasi dari masyarakat melalui anggota Dewan. Betul. Nah kita ingin memastikan bahwa apa yang diusulkan itu betul-betul bisa direalisasikan. Nah, kita sangat berharap betul pada eksekutif terutama agar memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa memonitor langsung semua usulan yang melalui anggota Dewan yang sudah dimasukkan dalam APBD itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dan realisasinya seperti apa. Itu dikasih ruang untuk masyarakat bisa memonitor langsung. Kita sudah sering menyampaikan itu. Karena kami sendiri ini selalu menjadi benturan masyarakat. Betul. Kita sudah menerima aspirasi, memperjuangkannya. Kemudian karena realisasi ini sepenuhnya ada di eksekutif, ketika ini tidak terrealisasikan dan tidak terkomunikasikan dengan masyarakat, ini kita yang seolah-olah hanya bohong-bohongan waktu menyerap aspirasi gitu ya. Ya, jadi kita sangat berharap apapun yang terjadi usulan ini bisa dirasakan atau tidak, informasinya terkomunikasikan dengan kami, syukur-syukur bisa langsung bisa dimonitor oleh masyarakat. Itu bicara itu. Nah, kemudian kita bicara untuk kembalinya kepada masyarakat, Mbak. Ini memang tadi saya sampaikan, seberapapun APBD pasti nggak akan cukup memenuhi usulan masyarakat. Karena itu kita tata prioritasnya. Nah, prioritasnya kan ini usulannya sudah banyak ya. Betul. Usulan kita dari awal kita masukkan, kita jaring, kemudian kita usulkan, dievaluasi bersama. Dan ini kan tidak selesai sampai antara eksekutif dengan DPR Jawa Timur. Setelah ini selesai kita bahas, kita sepakati, ini kita sampaikan kepada Kemendagri. Iya. Kemendagri akan mengevaluasi lagi mana-mana dari usulan itu yang kira-kira di luar jalur dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah oke, itulah menjadi dokumen resmi APBD yang itu mestinya menjadi realitas masyarakat. Nah, harapan kita supaya masyarakat itu merasakan, ya monitor itu APBD-nya yang menjadi prioritas anggaran apa. Jangan gini, kita tidak pernah memonitor itu, kemudian tiba-tiba kok tidak ada apa-apa di sini. Iya. Nah, itu sering itu. Nah, kan jalan setiap tahun ada perbaikan, kemudian banyak fasilitas yang kita pelayanan kesehatan kita jalankan, itu juga dari sumbernya dari APBD. Jadi kalau kita menilai, ya kita harus adil menilai bahwa APBD Jawa Timur itu semuanya kembali kepada masyarakat. Tetapi apakah secara prioritas atau porsinya sudah sesuai atau belum? Ayo kita sama-sama awasi. Masyarakat monitor, kami pun juga akan mengawasinya. Gitu. Itu, Mbak. Kalau dalam tadi kan disampaikan fasilitas, dalam fasilitas sektor pendidikan sendiri, apakah porsi anggarannya yang di pendidikan, terutama yang di pelosok itu sudah terjangkau semua? Gini, pendidikan itu kan di dalam APBD dan APBD kan porsinya sangat besar. Betul.
Tapi kalau kita bicara pendidikan, itu yang mencakup semuanya, Mbak. Tidak hanya bicara ruang kelasnya, fasilitas di kelasnya, tapi termasuk belanja pegawainya. Jadi kalau kita harus ya gitu semuanya. Jumlah yang kita cover luar biasa besar. Tapi untuk provinsi itu kan cakupannya, kewajibannya kan hanya untuk setingkat SMA. Oh, hanya SMA Ya, saja. setingkat SMA. Kewajiban pemerintah provinsi itu hanya di sana. Sedangkan untuk SMP, SD itu kan Kembali ke ke kota kabupaten. kabupaten. Nah, kita maksimalkan di sana. Di beberapa SMK kita sudah ada yang BLUD. Artinya kalau BLUD itu artinya begini. Nanti lembaga pendidikan itu akan sudah mulai mandiri. Antara yang didapatkan dengan realisasinya itu kembali kepada mereka sendiri. Langsung Nah, itu ya. Tapi sampai saat ini belum ada yang mampu begitu, belum ada. Masih apa yang didapatkan kembali ke sana, tapi untuk kebutuhan belanja masih tetap kita subsidi dari APBD provinsi. Tapi kita ke depan arahnya bisa ke sana, masing-masing itu bisa efektif, kegiatannya bisa optimal agar APBD pun porsinya makin maksimal, bisa menjangkau banyak pihak gitu. Nah, itu pendidikan seperti itu, Mbak. Ya kita memang berharap ke depan pendidikan bisa lebih merata. Nah, karena itu kita sinergikan. Betul. Selain menggunakan APBD provinsi, kan juga ada dari pemerintah pusat. Iya, betul. Apalagi sekarang ada sekolah rakyat. Iya, itu yang lagi rame. Sekolah rakyat itu digawangi oleh Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan. Tetapi tetap mereka sinergi, artinya secara pembiayaan masuknya di Kementerian Sosial, tetapi secara kurikulum pelaksana itu sinergi dengan pendidikan. Untuk anggarannya sendiri tetap ikut APBD. Kalau itu dari kementerian, langsung kementerian. Ya, jadi di Jawa Timur ini sudah berdiri banyak juga sekolah rakyat. Itu kita begini, mengubah nasib bangsa ini. Cara paling cepat adalah itu melalui pendidikan. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara program sekolah rakyat itu Mbak begini ya. Satu, anak-anak yang jangankan kok kita bicara pendidikan tinggi, kadang mereka untuk makan aja susah. Susah. Karena itu kita berpandangan anak-anak seperti itu sebagai warga negara punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Karena itu pemerintah ini menjadi program khususnya Pak Prabowo juga. Bagaimana anak-anak yang seperti itu tetap punya kesempatan untuk sekolah, mendapat pelayanan yang baik. Karena itu kalau kita taruh di sekolah umum, tidak bisa, karena mereka ada gap di sana. Karena itu kita fasilitasi ada sekolah rakyat, mereka semuanya gratis kita sediakan. Kemudian kita asramakan di sana. Betul. Jadi tempatnya dia bisa menginap di sana gratis, makannya gratis, kemudian pendidikannya kan juga gratis. Lengkap. Selain itu, nah ini terjadi di banyak tempat. Ada mereka ditanya, kok nggak dimakan, kok diam? Saya ingat adik saya di rumah makan apa tidak. Betul. Karena itu selain kita berikan fasilitas sekolah yang gratis itu, orang tuanya diperhatikan juga. Ada bedah rumah di sana. Ya, kita ada kegiatan rumah tidak layak huni itu kan kita bedah rumahnya. Ya mereka itu agar nanti yang di rumah itu rumahnya diperbaiki, anaknya disekolahkan. Harapannya ke depan memutus generasi kemiskinan. Semoga ya. Ini caranya pendidikan, Mbak. Nggak ada pintu yang lain saya kira. Pintunya ya pendidikan ini. Orang tuanya dibantu, anaknya disekolahkan agar ke depan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu untuk mendukung sektor UMKM dan ekonomi desa sendiri, bagaimana APBD 2026 ini nanti diarahkan ke sektor perekonomian atau UMKM ekonomi desa itu? Iya, jadi saya sendiri jauh sebelum dilantik saat kampanye saya sampaikan, saya sangat tergelitik dan sangat tertarik terkait pemberdayaan masyarakat desa. Karena sumbernya ada di desa semua, Pak. Resource itu ada di desa semua. Tetapi kenapa orang desa berbondong-bondong ke kota? Nah, itu karena apa? Karena merasakan nyari uang di desa susah.
Oh, lebih susah Ya, malah kalau di memang desa. seperti itu kondisinya. Saya pun orang ke desa, Hmm. akhirnya ke Surabaya. Ya, sawah saya di kampung dilipat, ya, ke kota nyari uangnya. Nah, ini ada program luar biasa dari Pak Prabowo, ingin mengembalikan putaran ekonomi tidak lagi di kota-kota, tapi dikembalikan Di di desa. desa. Kalau buat mencari uang di desa, mencari penghidupan di desa mudah, saya yakin tidak usah disuruh orang yang di kota akan kembali ke desa. Karena itu program-program dari pemerintah sekarang ada program MBG. MBG itu luar biasa, coveragenya besar sekali. Setiap hari satu dapur akan memasak untuk 3.000 porsi, bayangkan. Itu jumlah telurnya berapa, jumlah berasnya berapa, jumlah sayur yang dibutuhkan berapa, tahu, tempe, dan sebagainya. Itu pasti dibutuhkan dari masyarakat sekitarnya. Akhirnya apa? Oh, mesti masyarakat sekitar bisa berusaha dong, bisa untuk mencukupi kebutuhan itu. Betul. Nah, tetapi mereka kadang tidak punya modal tuh. Masyarakat kalau untuk berwirausaha atau berproduksi itu mereka butuh biaya. Kalau dia pinjam di bank tidak ada jaminan. Karena itu kita dorong ada Koperasi Desa Merah Putih. Ya, yang Koperasi Desa Merah Putih nanti kalau punya program, dia salah satu dari simpan pinjam bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat agar bisa menjalankan usahanya. Hasilnya nanti bisa masuk ke koperasi bisa bekerja sama dengan dapur MBG. Salah satu upaya yang begitu. Kalau ini jalan, Mbak, insya Allah putaran ekonomi di desa bisa maksimal. Akan ulang nanti, saya pun akan pulang ke kampung saya. Ya. Lebih enak malah ya, kalau di desa. Katanya hidup di desa itu kan slow living ya. Betul. Itu hidup di desa itu enak kalau kita punya uang banyak. Waduh. Kalau nggak punya itu lebih susah. Susah nyari uang di desa, susah memang. Tapi insya Allah kalau program ini terlaksana dengan baik, insya Allah tingkat perekonomian masyarakat akan naik juga. Nah, tadi Mbak juga nyinggung masalah UMKM. Betul. Sektor UMKM itu adalah sektor yang sudah terbukti menyelamatkan negeri ini dari berbagai katanya dulu krisis ya. Iya. Saya mengalami dulu krisis tahun 98. Waduh. Kemudian ada krisis setelah pasca COVID kemarin itu. Kembali yang menyelamatkan kita itu dari krisis itu adalah UMKM. Industri berhenti karena masa COVID kemarin ada yang lockdown. Ada lockdown, orang tidak boleh kemana-mana. Tetapi usaha ekonomi kreatif masih jalan juga. Ya itu yang menyelamatkan, mereka bisa usaha dari sana. Karena itu dorongan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah itu untuk bangkit itu salah satu menjadi prioritas kami di DPRD Jawa Timur, bahwa APBD ini untuk ke sana. Nah, karena itu kita ada sekarang itu kebetulan mitra kami DPM PTSP itu kita ada sosialisasi tentang sadar legalitas berusaha. Itu agar mereka kalau mau berwirausaha itu ya diurus legalitasnya, surat-suratnya, karena legalitas itu tidak hanya penting tapi memang perlu, bukan kepentingannya pemerintah tapi kepentingannya mereka. Agar nanti bisa meningkat usahanya yang dulunya skala rumahan mungkin bisa menjadi lebih besar. Sekarang kan tidak harus menjadi kantor besar karena bisa menjual lewat Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Banyak marketplace yang bisa dipakai untuk mereka menjual produksinya. Jadi kita cukup banyak nanti alokasi ke sana, termasuk kita ada alokasi nih tahun ini itu bantuan namanya Putra Jawara dan Putri Jawara. Wah. Itu bantuan untuk kelompok usaha kecil di masyarakat. Betul. Kemudian kita berikan bantuan keuangan itu melalui diantaranya melalui usulan kami di anggota DPRD. Siapa yang memang layak diberikan bantuan itu agar usahanya berkembang. Dan kita akan monitor itu, tidak hanya diberikan, tapi kita akan monitor apakah betul nanti usahanya dipakai betul untuk itu. Jangan-jangan ini diberikan bantuan usaha, nanti di sana dibelikan sepeda. Itu tapi kalau sepedanya untuk usaha sih nggak masalah, tapi kalau hanya sekedar punya yang lebih baru ya masalah ini. Agar tepat sasaran lah intinya betul. Ya. Nah, Empower pembahasannya semakin menarik dan semakin seru, dan tentunya selalu ada inovasi dan harapan ke depannya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin episode kali ini.
Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Nah, kalau ngomongin tentang APBD, pasti ada visi misi untuk kedepannya. Kira-kira Pak Hartono, visi besar anggota Dewan Provinsi Jawa Timur sendiri terhadap arah DPRD 5 tahun ke depan itu bagaimana? Ya, kalau secara umumnya begini, itu APBD itu dari rakyat harus kembali kepada Betul. rakyat. Itu saja yang nah, caranya bagaimana? Itu tidak hanya kita monitor di akhirnya, tapi kita mulai dari awal penyusunannya harus betul-betul mau menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Itu bisa kita lihat dalam program-program yang ada di APBD yang disusun oleh masing-masing OPD. Nah, karena itu sejak awal terutama kami di anggota DPRD Provinsi Jawa Timur saat ini untuk pembahasan APBD 2026 sudah bersepakat di antara kami meskipun secara informal ya, bahwa kita bahas detail sampai rincian programnya. Dipantau Ya, terus. tidak hanya per rekening, tapi kita bicara detail digunakan untuk apa itu, agar betul-betul uang rakyat ini terpakai dan ditujukan untuk semaksimalnya kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang pertama di situ, dari rakyat untuk rakyat. Yang kedua, kita bicara prosesnya agar meminimalkan potensi penyalahgunaan, bagaimana agar diberikan keleluasaan atau kewenangan lebih kepada masyarakat untuk bisa mengakses program pemerintah ini, agar bisa melakukan pengawasan. Kami di Dewan itu sudah melakukan pengawasan, masyarakat pun diberikan kewenangan untuk mengakses ini dari rencana kerja pemerintah itu yang sudah terrealisasi mana. Tahun depan ini rencana APBD-nya untuk apa saja, bagaimana masyarakat itu bisa mengakses rencana kerja pemerintah ini. Itu tidak ada salahnya, untuk dokumen APBD itu dokumen publik sudah. Itu boleh diakses. Nah, ini kita harap pemerintah provinsi mensikapi ini dan mensosialisasikan kepada kami dan masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana cara memonitor apa yang ada dalam APBD yang sedang berjalan dan yang akan di tahun depan ini. Berarti sudah transparansi. Ya, ini tujuannya ke sana, transparansi dan akuntabel. Nah, akuntabelnya di sini. Setelah direalisasikan itu kita pastikan bahwa direalisasikan sesuai dengan rencananya. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang penting karena program itu kan diusulkan, direalisasikan dan dipertanggungjawabkan. Nah, itu penting. Kira-kira menurut Pak Hartono sendiri, peran BUMD dalam memperkuat APBD di masa depan itu seperti apa? Saya pernah menyampaikan bahwa APBD Jawa Timur itu kan sangat sehat. Betul. Ya. Tapi dari sekian ini lebih dari 50% itu APBD kita itu sudah dari PAD kita sendiri. Tetapi dari sekian APBD yang kita peroleh itu masih sebagian besar dari pajak. Pajak kita itu pajak kendaraan bermotor. Itu yang sumber kita terbesar dari sana. Peran BUMD itu masih sekitar 2 sampai 2,5%. Sangat kecil kalau dibandingkan PAD kita. Nah, karena itu ke depan harapan kita untuk pajak itu hanya dioptimalkan saja. Bagaimana membangun kesadaran agar wajib pajak itu mau membayar pajak. Tetapi yang penting untuk bisa dimaksimalkan lagi itu justru dari sektor BUMD. Karena ini kita ada uang rakyat yang uang APBD yang kita alirkan ke sana sebagai penempatan modal. Betul. Nah, ini harus kembali menghasilkan untuk rakyat. Jangan sampai kalau butuh dana minta anggar APBD tapi tidak store dividen kepada pemerintah. Ini harus kita monitor dan ini menjadi tugas Komisi C salah satunya untuk melakukan pengawasan. Karena itu kami di Komisi C sangat rinci melakukan evaluasi terhadap rencana kerja BUMD. Dan saat ini juga kita sedang membahas penyusunan Raperda BUMD. Mudah-mudahan yang kita susun ini bisa disetujui dari Kemendagri sehingga fungsi pengawasan kita di DPRD Jawa Timur terhadap badan usaha milik daerah ini bisa lebih maksimal lagi. Tujuannya hanya itu, bagaimana memaksimalkan peran BUMD agar setoran dividennya naik kan itu. Betul. Karena judulnya badan usaha milik daerah, yang namanya usaha kan harus ada hasilnya. Kan? Tolak ukurnya di sana. Selama sebaik apapun perusahaan,
kalau setorannya kecil ya namanya belum baik gitu ya. Kalau usaha yang baik ya setorannya harus besar. Berarti tetap dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat juga. Betul, pengawasannya dari rakyat juga. Untuk skema pembiayaan kreatif sendiri, seperti KBBU atau investasi swasta, apakah nantinya bisa dikombinasikan dengan APBD? Iya, kombinasi itu kan ada di BUMD atau juga kalau di desa nanti kan ada BUMDes juga ya. Itu bisa swasta masuk dalam penyertaan modal di BUMD itu bisa. Ya, tetapi sekali lagi kalau BUMD-nya tidak profesional ya tidak akan menarik pada swasta untuk menaruh investasi. Bukannya untung malah buntung nanti ya. Nah, yang kita kejar saat ini bagaimana BUMD kita itu profesional. Betul-betul ditangani, dipegang oleh yang ahlinya. Makanya kita mulai pada saat rekrutmen pimpinan BUMD, jajaran direksi maupun jajaran komisarisnya, kita harapkan seleksinya betul-betul seleksi yang profesional, mencerminkan dan bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Tolok ukurnya jelas, menghasilkan PAD tiap tahun. Kalau ternyata BUMD tidak bisa menghasilkan keuntungan, ya lebih baik tutup saja BUMD itu. Tegas kita Komisi C menyampaikan BUMD yang tidak bisa menyampaikan keuntungan selama beberapa tahun langsung kita tutup saja. Yang bisa menutup itu tetap gubernur, kita rekomendasikan saja. Nah, pengajuan dulu. Iya, jadi kita harapkan ada perubahan ke sana. Jadi mereka harus berlomba-lomba. Yang kedua, ada sektor-sektor khusus yang memang penting untuk mungkin perhatian dari pemerintah. Di antaranya adalah masalah kemandirian pangan. Karena itu mungkin salah satunya bagaimana kita agar kita punya gagasan membangun BUMD pangan. BUMD yang khusus menangani pangan. BUMD lain yang memang secara bisnis usahanya mirip, gabung aja dari satu. Kemudian sisi yang lain kita buat BUMD baru khusus untuk menangani pangan. Agar ini selaras kan dari Pak Prabowo kan kita ingin mandiri pangan kan ya. Nah, ini penting. Selain itu juga masalah transportasi. Transportasi itu bisnis masa depan. Betul. Ini menyangkut hajat hidup kurang banyak juga. Karena itu kita harap ke depan ada pengelolaan yang lebih profesional sehingga ke depannya bisa terwujud semacam BUMD atau apapun ya untuk mengelola transportasi ini bisa profesional. Sekarang sudah ada Transjatim. Betul. Kemudian akan dilanjutkan dengan Transla Jatim, jadi Transjatim yang laut. Nah, kita juga punya bandar udara. Ini harus dikelola secara profesional agar bisa menghasilkan keuntungan. Itu yang kita harapkan ke depan. Semoga terrealisasikan. BUMD itu PR-nya luar biasa besar. Benar. Ya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka BUMD itu hanya akan menjadi pintu pemborosan saja. Nah, kita sangat tegas terkait BUMD. Ya. Kalau tidak menghasilkan keuntungan, tutup saja. Langsung ya. Tutup saja. Tapi tetap pengajuan dulu. Oh iya pasti, prosesnya panjang. Terkait pantauan, tadi kan dari Pak Hartono juga sudah menyampaikan bahwa selalu memantau agar tidak salah. Untuk dari anggota sendiri, anggota Dewan Provinsi Jawa Timur sendiri, bagaimana cara memastikan untuk penyaluran distribusi APBD ini adil, tidak hanya di kota-kota atau kabupaten, tapi juga di pelosok desa? Ya, antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat kan punya porsi sendiri-sendiri Mbak sebenarnya. Jadi pemerintah kabupaten juga mereka punya program yang menyentuh ke sana. Level terkecil itu memang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Dan pemerintah provinsi itu sudah ada tanggung jawabnya tersendiri. Tetapi kalau memang pemerintah kabupaten tidak mencukupi biayanya, bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, diantaranya dengan bantuan keuangan pemerintah. Nah, jadi bisa kita salurkan ke sana untuk mendukung program-program pemerintah daerah. Sama halnya dari pusat, nanti juga bisa melakukan selalu pemerintah pusat kan memberikan dana transfer ke daerah. Dan saat ini sebagian besar kabupaten kota kita itu masih mengandalkan APBD-nya itu dari bantuan pemerintah pusat. Saya sebut aja. Nah, ini ada salah satu kabupaten di dapil saya itu, dia APBD-nya sekitar 2 triliun. Ya. Tetapi yang 1,1
triliun itu habis untuk belanja pegawai. Wih, Berarti yang untuk pembangunan nggak sampai 50%. betul. Nah, kondisi seperti ini harus dicermati. Pemerintah daerah harus bijak. Jangan terus-menerus rekrut yang semakin lama akan menjadi beban bagi APBD masing-masing daerah. Pemerintah provinsi juga sudah berupaya untuk masuk membantu pemerintah kabupaten. Di antaranya begini. Anggota dewan kita kan mengusulkan aspirasi. Di antaranya adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan kan harusnya yang dibangun provinsi kan jalan provinsi aja. Iya. Tetapi realitasnya kan yang dibutuhkan itu jalan-jalan di kampung-kampung. Iya. Yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Tapi kalau ini tidak kita bantu ya lama pasti karena alokasi mereka sangat kecil untuk itu. Karena itu ini peran provinsi saya kira sangat signifikan membantu pemerintah kabupaten khususnya melalui anggota dewan ini, melalui aspirasinya anggota dewan ini. Itu Mbak ya. Jadi saya yakin selama ini kita sudah menuju ke sana bahwa kita tidak hanya memprioritaskan kota entah kota atau desanya, tetapi yang menjadi kewajiban itu sudah kita jalankan. Kita berupaya masuk membantu percepatan di daerah-daerah untuk pembangunan di sana. Nah, ya. Tuh. Berat juga loh teman-teman. Ternyata tugasnya nggak cuman menampung aspirasi saja, penyusunan, tapi juga terus harus effort lebih gitu. Ya. Terakhir nih Mas, harapan Bapak Hartono agar APBD tahun 2026 ini betul-betul jadi jawaban dari tema kita sendiri, yaitu uang rakyat kembali ke rakyat. Ya, sebelum kita bicara ke sana itu kan sekali lagi itu salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa APBD ini mencerminkan yang dibutuhkan rakyat itu dari proses penyusunan ini. Betul. Ya, dari saat penyusunan prosesnya ini bersama kami di DPRD, apa yang menjadi usulan awal dari OPD, kemudian kita kombinasi dengan usulan dari Dewan ini, bagaimana itu bisa masuk di sana. Kalau itu tidak bisa masuk, ya berarti ada ketidakadilan di sana. Saya terutama berharap betul pada eksekutif untuk bisa memaksimalkan usulan dari masyarakat melalui DPRD ini. Karena ini betul-betul hasil kita memonitor kondisi di lapangan. Dan setiap prosesnya kita harapkan betul-betul terbuka. Ini bisa ditampung atau tidak. Kemudian direalisasikannya kapan. Kalau memang kondisi buruknya tidak bisa direalisasikan, berikan jawaban yang jelas kemudian sedini mungkin agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kalau tidak bisa dilaksanakan 2026, ya akan kita laksanakan diusulkan di tahun berikutnya. Jadi kita selain kita mengusulkan, kita harapkan juga keterbukaan dan transparansi dari pemerintah provinsi atas usulan masyarakat melalui DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu Mbak. Itu empower. Jangan hanya menyampaikan aspirasi saja, tapi tetap ikut ngawal. Jangan anggotanya yang ngawal sendirian. Nah, kita sudah di ujung episode nih empower. Kalian teman-teman juga bisa terus menyampaikan aspirasi langsung ke Bapak Hartono. Bisa, ya. Langsung di IG-nya atau langsung datang ke boleh, monggo silakan. Empower. Setiap ada kesempatan silakan. Nah, kayak Empower jangan kemana-mana dan jangan lupa episode kali ini di-share dan disebarkan sebanyak-banyaknya, terutama kalau kalian ada ingin menyampaikan aspirasi tapi mungkin bingung ya, DM belum terbalas, bisa komen langsung di bawah Empower, di like, jangan lupa di subscribe juga. Saya Aira dan Bapak Hartono dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 9 pamit undur diri. Terima kasih.